Ada yang sudah ada. Sabar, ini udah. Ya, siapa yang belum? Jadi yang tiga. Jadi kita bahas ini ya. Sampai tuntas. Jadi ilmu itu lebih baik sedikit tapi mendalam dan menguasai. Apa sih menguasai? Kita sudah keluar dengan bahasa kita sendiri. Tidak terpaku pada teks. Gak ada apa itu judulnya? Ada itunya, apa namanya? Abstrak. Kata kuncinya dapat nggak? Nah, misalnya nama langkahnya kirim saja ke grup kewirausahaan. Ya selesai. Nah sekarang bikin dibuka rekamannya. Kemana ini? Semua merekam dengan HP sendiri apa yang saya sampaikan. Sudah siap? Ya, direkam semua. Nanti didengar di rumah masing-masing. Oke, siap ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpikir bisa, pasti bisa, insya Allah. Nah, ini dibuka ya, yang berdiri berwarna biru. Sabar. Kalau yang nggak dapat buku ada ini.
Judulnya sukses. Ayat oh iya, sabar itu 3.1 kamu. Terus. Halaman 19 buka. Nah sekarang definisi dulu apa yang dimaksud dengan sabar. Saya ingin menjelaskan sabar menurut Al-Quran. Itu Quran sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Quran surat 2:156. Kemudian menurut tafsir Ibnu Katsir, kemudian menurut Sapi Antonio, Antonio, ini Profesor Antonio. Ini pengertian sabar ya. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu definisi sabar menurut Al-Quran. Sebelumnya itu walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was-samarat wa basyiris sabirin. Nah, itu ujungnya sabirin itu. Terus 156-nya tadi 156. Definisi sabar menurut Al-Quran adalah orang-orang yang meyakini bahwa segala sesuatu, pengertian bahasa bebas tadi, segala sesuatu pada diri orang itu, pada seseorang, pada kita semuanya, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, itu adalah atas izin Allah. Kalau tidak menyenangkan, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu makna alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi jangan dimaknai kalau ada yang meninggal saja. Nah itu ya. Apabila ditimpa musibah, maka dia berkata bahwa sesungguhnya segala sesuatu itu dari Allah dan kembali kepada Allah. Kita dikasih sakit, kembalikan kepada Allah. Tidak dikasih kere, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allahu Akbar. Ketika kita mengawali sholat Allahu Akbar, maka kita harus memahami bahwa Allah itu Maha Besar. Kebesaran Allah itu bisa merubah sakit menjadi sehat, bisa merubah bodoh menjadi cerdas, bisa merubah miskin menjadi kaya, bisa merubah hina menjadi mulia. Dan Al-Quran memberikan petunjuk kepada manusia. Oleh karena itu, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa, dan hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Itu Quran. Yang nomor. Nah itu ya, sampai di sini. Kalau nggak ada saya tanya. Nah, kemudian di dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika menjelaskan tentang ayat di atas, dia cerita pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang namanya Ummu Salamah, suaminya Abu Salamah. Ummu Salamah itu terkenal oleh sebagian orang yang meyakini bahwa ketika orang itu kehilangan sesuatu, maka Allah akan mengganti sesuatu yang lebih hebat dari yang hilang itu. Contoh konkretnya, kalau hilang 1 juta, dia meyakini bahwa Allah akan mengganti lebih dari 1 juta.
Ketika Abu Salamah syahid di medan perang, maka ada masa idah. Masa idah apa itu artinya? Sebelum Terus yang kedua meninggal dua. Jadi masa idah itu waktu yang harus dilewati. Seorang perempuan tidak boleh kawin dulu, ya. 3 masa haid. Ada yang 4 itu yang meninggal. Itu namanya. Ketika masa idahnya sudah berlalu, maka datangnya Nabi Muhammad berserta para sahabat. Wahai Ummu Salamah, aku ingin melamarmu. Ummu Salamah itu rakyat biasa. Dia kayaknya gak mungkin saya menjadi istri Rasulullah, dan waktu itu Rasulullah itu kepala negara. Ya Rasulullah, aku tidak bersedia menjadi istrimu karena 3 hal, kata Ummu Salamah. Apa itu? Aku sudah tua, yang pertama. Yang kedua, aku banyak anak. Dan yang ketiga, aku pencemburu buta. Apa kata Nabi? Ya Ummu Salamah, ketika kau sudah tua, aku pun sudah tua. Ketika kau banyak anak, anakmu akan menjadi tanggunganku. Ketika kau menjadi istriku. Ketika engkau pencemburu buta, butanya hilang, cemburu yang biasa normal, ya, sebagai rasa cinta kepada pasangan itu. Maka ketika itulah Rasulullah diterima lamarannya oleh Ummu Salamah. Apa yang terbukti oleh Ummu Salamah itu? Ya Allah, aku kehilangan Abu Salamah yang aku cintai, tapi engkau anugerahkan yang lebih baik daripada Abu Salamah, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Ketika seseorang meyakini seperti keyakinan Ummu Salamah bahwa ketika kehilangan sesuatu, apapun bentuknya, dia yakin Allah akan memberikan sesuatu yang lebih baik lagi, maka dia tidak akan berkepanjangan dalam kesedihan. Sedih itu normal, tapi jangan berkepanjangan terus meratapi, ya. Nah, kalau itu tumbuh dan berkembang di dalam setiap hati manusia, maka orang itu akan menjadi orang yang sama. Oke ya, direkam semua ya. Nah, nanti itu didengar lagi di rumah. Ya, 2. Sekarang Syafi'i Antonio. Syafi'i Antonio itu menjelaskan tentang ciri orang sabar. Ada 5. Namanya ada Mas siapa? Tete Tata Tegak. Tegaknya dibikin itu banyak. Yang pertama itu teguh. Yang kedua tekun. Ini tabah. Paham yang tulisannya tabah. Ini tahapan. Itu 5. Ya. Ini 1, 2, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Ini dikit supaya cara menghafalnya Tete Tata Tegak. Betis lebih kesesek. Terus beli tete naon? Betul. Tete iman tete. Ini tete. Bahasa Sunda tinggal laki-laki perempuan punya juga itu biologis ya. Nah, itu kenapa saya bilang tete tata tegar supaya mudah diingat. Kami mesti tuyul. Nah, gitu ya. Cap lontong, mengapa dia menamakan diri cap lontong? Seluruh manusia Indonesia pasti mengenal itu lontong. Jadi mudah dihafal. Gitu. Saya HPS, berapa HPS? Hanya dengan 3 huruf, mudah-mudahan orang lebih mudah menghafal daripada sepanjang saya Haji Diana Sudama. Salah kabeh jemaat yang nulis nama saya. Saya kalau diundang nama saya tidak akan undang.
Bicara menghafal itu bikin suatu hafalan yang mudah dihafal. Misalnya badut, siapa orang yang tidak kenal badut? Nah, tapi ini kan pakai materi itu badut. Ya. Baca, dengar, ulang-ulang, ya. Kemudian ucap, kemudian tulis. Nah, saya baginya tuh mahasiswa hiji wae dikuasai. Nah, karena ini makanya terkonsentrasi di sini. Ini pilihan teman-teman. Ya, sabar. Geluti sabar dulu, kalau sudah menguasai baru nanti ke yakin. Nah, ini teguh, kokoh dalam pendirian. Ya, orang yang sukses pasti orang yang teguh. Ya. Karena di dalam hidup itu tidak lurus-lurus saja, enggak. Semakin kesulitan itu datang menimpa kita, maka dia akan semakin tinggi, ya, posisinya. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji manusia? Karena asharu amalan. Ini surat Quran, ya, Quran surat 18 ayat 7 surat. Asharu amalan itu untuk menentukan tadi yang seperti ini. Siapa amalan yang terbaik di antaramu sebagai manusia? Ya. Kira-kira ini 10 orang menilai 10 orang, termasuk dirinya sendiri. Tapi saya yakin udah dijelasin belum ya benar? Belum. Nanti ketahuan mana yang sentimen, mana yang bagus. Nah itu ya, kokoh dalam pendirian. Salah satu sifat orang beriman itu adalah wala yakhafuna lawmata la'im. Al-Maidah ayat 54. Apa itu? Tidak takut celaan terhadap orang yang suka mencela. Dan itu harus dipuji. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak terbang. Oh itu bagus. Dicaci tidak tumbang, dipuji tidak terbang, hidungnya ke atas. Dipuji kayak terbang, anak sudah biasa Saya begini hari ini sama bupati saya, itu kayaknya mungkin teroris sama orang ini. Tapi terakhir bupati yang menurut Anda suci. Tanggung jawab. Padahal sama petinya, tingginya beda. Saya juga lagi itu video lewat Patra, sudah ada. Saya masuk suatu ruangan, teman saya sendiri tuh langsung celetuk, wah itu cari perhatian orang lain. Buat apa cari perhatian? Jadi hati ayat. Itu makanya wala yakhafuna lawmata la'im adalah kita sebagai orang yang ada resiko. Apa resikonya? Salah satunya adalah kita tidak takut celaan terhadap orang lain yang suka mencela. Karena kalau kita membangun keimanan di dalam diri kita, pasti ada orang yang kurang senang terhadap diri kita dan terlalu mencela. Jangankan kita, Nabi Muhammad aja disebut orang gila itu. Itu Nabi loh. Apa ketika ditanya orang kafir begitu kebenciannya terhadap Nabi Muhammad SAW? Benci bukan terhadap kepribadian Nabi Muhammad, karena kepribadian Muhammad itu al-amin, dipercaya. Ya. Kemudian yang dibenci Muhammad bukan karena kepribadian, tapi Muhammad membawa ajaran Islam yang mematahkan ajaran-ajaran sebelumnya, ajaran-ajaran yang waktu itu yang penuh dengan jahiliyah. Itu kalau lahir bayi perempuan dulu ya, tiap-tiap perempuan. Ada ingat perempuan tuh, kalau Nabi Musa itu laki-laki. Begitu ya, itu namanya teguh. Ada santri saya itu namanya teguh. Bapak berarti sudah 20% sabar. Karena ciri salah satu ciri dari orang itu. Kemudian tekun. Tekun itu adalah tidak mudah bosan. Senantiasa memperbaiki ilmunya, memperbaiki hasil pekerjaan. Nah ini yang butuh terkenal adalah bangsa Jepang. Bangsa Jepang itu. Dan orang Jepang itu kalau sedapat mungkin pekerjaannya tidak pindah-pindah.
Karena kalau kita bekerja pindah-pindah seperti menggali sumur 3 meter dan ketemu mata air pindah lagi nggak pernah. Tapi kalau terus ya, di Arab Saudi dan RRC yang tadinya tanahnya tandus bisa merubah tanah tandus menjadi subur dengan menggali sumur sedalam 1000 meter. Satu ruang itu namanya Pakuatan. Itu yang di kampung saya dulu debu tuh, air sungainya nggak ada, itu 350 kilo. Sampai di sini ada pertanyaan? Tekun, kemudian Ka'bah. Ka'bah itu berlapang dada ketika sesuatu yang tidak menyenangkan hingga di dalam diri kita. Kita yakini bahwa semuanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting bagi kita adalah bagaimana menemukan makna di dalam peristiwa yang menyakitkan. Kita lihat Al-Baqarah 216 isinya apa? Bisa jadi apa yang kamu benci itu baik bagimu, dan bisa jadi apa yang kamu senangi itu buruk bagimu. Salah satu contoh, seseorang yang marah besar ketika ditinggalkan pesawat, karena menurut dia itu saya tidak terlambat, marah besar. Tapi apa yang terjadi? 1 jam setelah kejadian itu pesawatnya jatuh. Alhamdulillah dia bersyukur ya. Apa yang dia benci itu ditinggalkan, itu baik bagimu karena antum tidak masuk orang yang celaka dari pesawat. Ini contoh yang buruk tapi baik bagimu. Sekarang yang dibalik, apa dibalik? Dianggap baik padahal itu buruk bagimu. Ya, si A dengan si B nyalonin bupati yang menang si A. Wah, ini Tuhan berpihak pada saya 40. Tapi suatu saat 2 tahun kemudian saya akhiri penjara. Kata si B, alhamdulillah. Kalau saya jadi bupati mungkin yang penjara saya. Nah itulah seperti itu. Jadi ketika usaha dan doa sudah seluruhnya dilakukan oleh kita, namun apabila sesuatu itu yang kita inginkan tidak dikabulkan atau belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bacalah Al-Baqarah 216. Yakini bahwa segala sesuatu yang terjadi pada saat itu adalah yang terbaik bagi diri kita. Itu supaya kita tahu. Kemudian tahapan. Nah, sipas ini semuanya tidak utuh 7 kuliah kan? Dulu tahapan SMP, kecuali yang kecepatannya, tapi langkahnya pasti ditempuh. Itu namanya wakil Gubernur Jawa Timur, dokternya umur 22 tahun dan sidang disertasinya di rumah sakit. Sakit pengennya 22 tahun sudah dokter. Orang jenis siapa namanya? Gagal. Ya, tahapan. Kemudian tegak. Tegak itu tidak mudah menyerah. Ya, jatuh bangun kembali. Kata Bung Karno, up and down, jatuh bangun kembali. Kata Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat, jangan Anda hitung berapa kali Anda gagal, tapi hitunglah berapa kali Anda bangkit dari kegagalan. Ayo orang Indonesia mah 3 kali nyoba prestasi. Nah, jadi tingkat perjuangannya itu kurang hebat. Kalau orang Jepang itu minimal 7 kali. Oleh karena itu orang Jepang lebih maju daripada orang. Sebetulnya bukan bangsanya, tapi karakternya. Siapapun yang memiliki karakter kaya maju pasti dia maju. Nah, kasih lihat tegak. Nah, ada yang belum paham apa yang dimaksud. Dengan pengertian dari 3 sumber ini, mudah-mudahan kita semua bisa paham ya, bersama. Nah, yang terakhir ini ciri-ciri. Adakah cirinya dalam diri kita? Kita teguh, kita tekun, kita tabah, kita memahami hidup ada tahapan dan kita tegak. Nah, kalau ini dimiliki oleh kita, insya Allah kita menjadi manusia yang sukses. Tuh, lihat itu di buku itu tuh. Sabar. Yang pertama Al-Baqarah 153 ya. Sok baca. Yang belum saya baca.
Minta tolong dengan sabar dan sholat. Sholat itu minimal ada 3 nilainya, yaitu DRS. Tahu enggak? Ada 3 penyakit orang gagal. 1 Buddhis, kurang disiplin. 2 kurang rapi. 3 kusam, kurang semangat. Jadi sholat minimal 3 nilai. Jadi kalau orang sholat pasti sukses, insya Allah. Suksesnya seorang muslim adalah menyatunya keinginan manusia dengan keinginan Tuhan. Itu juga dinamakan dengan taufik. Apa itu taufik? Keinginan saya sama dengan Allah, berarti itu taufik ada dalam diri saya. Ini, ya. Ini 153 mengatakan bahwa Allah memerintahkan kepada orang yang beriman, mau nanya nanya minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Atau dukun. Ya, dukun apa dukun? Duduk si dukun. Ya. Ini 153. Kemudian berikutnya, Mas. Ali Imran ayat 200. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu wahai orang-orang beriman, bersabarlah kamu kepada kesabarannya tetaplah bersiap-siaplah di segala saat begitu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Nah, itu beruntung. Apa yang dimaksud ini? Ya ayyuhallazina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, kuatkanlah kesabaran dan berjaga dengan perbuatan. Nah, kalau itulah perang. Nah, kalau yang sekarang itu berjaga dengan itu, kalau kamu menjadi pemenang, bersiap-siaplah, jangan kamu kedepannya kalah gitu. Inti saya ini. Kata ahli tafsir, kalau kita ingin menjadi pemenang dalam pertarungan kehidupan, maka kita harus menjadi orang yang lebih sabar daripada yang lain. Latihannya apa aja itu ciri-ciri 5 itu. Gitu. Saya ulangi ya. Kalau kata ahli tafsir, kalau kita ingin menjadi pemenang dalam kehidupan, maka kita harus lebih sabar daripada lawan-lawan kita. Dan dia contohkan sendiri renang dengan cucunya. Kalah, orang tujuannya lebih hebat. Saya sabar sebagai kakak, tapi kan karena tua tenaganya semakin berkurang, maka si cucu itu menjadi pemenang. Itu mau mencontohkannya seperti itu. Di Ali Imran ayat 200 ayat terakhir itu kalau kita ingin menang, maka kita harus lebih tekun, lebih tekun, lebih gampang, lebih memahami kegagapan dan lebih tegar daripada education. Saya dulu itu masuk tarekat disuruh bacanya ini setiap saat Ali Imran ayat 200. Ternyata pemahamannya seperti ini. Kalau dulu saya suruh baca, saya alhamdulillah diberikan kekuatan puasa ini. Saya pernah puasa 40 hari, hanya boleh makan yang tidak berlemak. Artinya tutup. Ketika kesulitan hidup menimpa saya sudah tes itu PNS, tesnya 2 tahun. Saya puasa datang pas hari ke-40. Makanya meyakini kekuatan puasa. Kemudian istri saya pindah dari Kamil Bandung ya, ikut. Habis 2 tahun turun SK turun pindahnya saya puasa. Itu hari ke-40 dari Jakarta. Kenapa apa? Nganterin SK-nya ke rumah. Begitu. Karena sesuatu yang saya lakukan membuahkan hasil, maka itulah keyakinan pada diri saya bahwa puasa itu sebagai kekuatan saya untuk menjemput kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda tidak kuat puasa, ada tahajud. Jadi tahajud itu lebih bagus daripada puasa Daud. Saya puasa Daud, saya puasa tarekat. Sesuatu perintah yang ada di dalam Quran pasti lebih hebat daripada
Jadi puasa Daud itu pada suatu saat Rasulullah SAW menemui seorang sahabatnya tiduran di masjid. Ente kenapa menembahinya kene? Ya Rasulullah, aku ingin surga. Oleh karena itu aku malam hari sholat malam dan aku siang hari setiap hari puasa. Maka muncullah sabda Nabi, sebaik-baiknya adalah puasa Daud. Tentunya di bawah Ramadan ya, yang paling baik itu Ramadan. Itu sebaik-baiknya puasa adalah puasa Daud. Bagaimana Rasulullah? Antum puasa hari ini, besok kita. Kemudian yang ngurus anak sudah selesai masalah puasa. Sebelumnya ditanya dulu disuruh. Terus anak sampean siapa yang ngurus? Adik saya diurus oleh mamanya, berarti anaknya oleh adik. Apa kata Nabi? Adikmu lebih mulia daripada kamu yang tiap hari berpuasa, sholat malam tiap malam. Karena antum melaksanakan ibadah ini mengabaikan ibadah yang utama sebagai bapak, sebagai bapak dari anak-anak, sebagai suami dari istri. Begitu kata Nabi. Ya, gitu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu mengabulkan doa manusia dan usahanya. Kira-kira pantas beli loh dikabulkan. Nah itu, dan bisa pakai tahajud, bisa pakai puasa, bisa pakai sedekah. Manja bil hasanati asru amsalina. Barang siapa berbuat satu kebaikan, Allah Subhanahu Wa Taala akan membalas dengan 10 kebaikan. Surat ke-6 ayat 106. Ini yang menjadi ikon ayatnya di Jumat. Saya pernah ketemu ini. Ya Ustaz bahaya. Maka kalau memberi 1 juta nanti dapat 10 juta. Kalau dia tidak dapat, gimana? Dia jelaskan. Jadi kebaikan itu tidak hanya dalam uang. Antum misalnya ngasih saudara 1 juta, balasannya itu kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, kesehatan. Ketika antum tidak sedekah, mungkin Anda masuk rumah sakit dari masuk begitu. Harus itu biasa. Jadi kebaikan itu tidak selalu dibalas kebaikan dengan yang sama bentuknya. Nah, bisa uang lagi, bisa itu. Any question? Pengen naik haji? Terakhir nih saya 3 tukang beca naik haji. Yang pertama dari Seragen. Udah pernah saya tahu? Belum dengar. Ini kisahnya satu Garut, satu Cirebon, satu Seragen. Yang Seragen itu dia semangat sekali pengen naik haji, tapi profesinya juga beca. Apa yang dia lakukan? Setiap hari Senin siapapun yang naik beca itu gratis. Udah berarti berapa? Oh, sampai berapa? Setiap Senin siapapun yang naik gratis itu sebagai wasilah keinginannya naik. Suatu saat ketemu yang naik beca itu janda kaya raya kikir bahir butuh kasiran. Tahu butuh kasiran? Itu sebagai simbol orang yang dipikir. Ya, si ibu itu ngasih uang nih. Ini mas, uangnya saya kan naik beca. Kebetulan mobilnya ada di maaf bu, saya setiap hari Senin saya urus yang naik gratis masuk percaya. Ulangi lagi bulan berikutnya dia tuh terlalu aja. Saya kaya raya, kekayaannya tidak bisa dihitung seperti kaya kok dia tukang beca yang susah bayar itu masuk. 1 bulan kemudian naik lagi hari Senin lagi kasih lagi uang. Kan saya sudah bilang langsung di tukang beca itu dibawa ke PRD. Bawa KTP-nya mas? Bawa, yang saya daftarin. Nah ini untuk adanya yang 30 juta sekalian lunas seperti ini misalnya. Nah kalau yang Cirebon itu ada tahu rumah sakit Cermai? Nggak tahu. Rumah sakit Cermai itu tadi? Nggak tahu. Orang mana? Yang tidak tahu rumah sakit Cermai? Hah? Kita yang perempatan
pada itu ke Kuningan, pada itu ke Semarang, dia ke Bandung, dia ke kota dari itu. Saya tahu persis orangnya. Tukang beca itu. Tukang beca itu tugasnya adalah mengantarkan orang yang kaya. Tapi tugasnya itu bukan hanya di ini anak sekolah kan. Nah ketika waktu tunggu itu kerjanya nyebaran orang. Itu ibadahnya sebagai wasilah. Nah suatu saat yang punya itu belum namanya itu menjual tanah miliaran dihadirkan sama Allah. Yang terakhir tukang beca dari Garut itu sih pakai ekonomi. Dia mengumpulkan uang-uang dari hasil becanya itu 10 tahun dapat sekian beli tanah. Tanahnya kan semakin mahal. Tanah itu harganya 20% naik tiap tahun. 20 tahun uangnya ditambah tanahnya lebih luas. Pas 30 tahun dia membeli tanah lalu dijualnya. Harganya cukup untuk ongkos naik tanah. Disuruh mereka melalui HP-nya dipegang, diketak. Hah? Berarti itu nggak ada kamu tuh? Hah? Kan saya tadi suruh mereka menolak kata ketik. Berarti itu nggak ada kamu? Nah, ini kemana ini pikiran nanti? Ya. Jadi ke depan saya pengennya fokus. Kalau Anda capek, dibagi 2 dulu. Saya 1 jam itu 60 menit. Bisa capek. Grup A 30 menit, grup B 30. Daripada dia ngomongin HP, suruh mereka dapat. Nggak dengar saya omongan saya. Hah? Kenapa pikiran ke mana itu? Hah? Percuma aku hadir di sini juga pikirannya kemana? Ya, saya punya toleransi bisa capeknya saja. Bagi 2. Nah, ini berapa misalnya 20 orang, 10 orang, 1 sampai 30 menit. 10 orang lagi 31 sampai 60. Itu tak? Ya. Saya punya toleransi bisa capek. Daripada hadir di sini hadir di kamar-kamar Tuhan. Anda itu saya yakin kalau orang tua itu cari duitnya susah. Nah, kalau Anda sudah bayar SPP, belajar tidak sungguh-sungguh hemat-hemat uang. Ya, sekali lagi saya punya toleransi mencapai target tua minggu depan 10 orang 10 orang. Tapi ketika di sini fokus, ya. Kecuali saya suruh nanya atau menjawab, tapi kalau nggak mau jalan kemana-mana. Seperti itu. Any question please? Blanco.